Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa mengikuti perkuliahan daring pada pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita meskipun di tengah wabah COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga aktivitas kita sehari-hari bisa berjalan seperti biasanya. Di perkuliahan pagi hari ini di mata kuliah program linear yang diampu oleh Ibu dosen Mega Nur Prabawati SPD MPD, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Itu nama saya Aziz Mulyana dengan NPM 18215104 sebagai salah satu anggota dari kelompok 3. Nah, adapun ketiga rekan saya yang lainnya, yaitu yang pertama ada saudari Ganita Yulistania dengan NPM 1821511014, kemudian ada saudari Siti Pia Siti Humayroh dengan NPM 1821511043, dan yang terakhir yaitu ada saudari Resi Muktasidah dengan NPM 1821511112. Di video ini, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai optimasi keuntungan dalam produksi makanan kue ladu dan cireng menggunakan program linear dengan metode grafik. Nah, adapun pembahasannya yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada program linear, kemudian ada metode grafik, dan yang terakhir yaitu ada kasus. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai program linear. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian program linear. Ada yang tahu nggak apa itu program linear? Oke, kita bahas sama-sama. Di sini ada menurut Sri Mulyono. Beliau mengatakan, program linear merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal, seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Program linear berkaitan dengan penjelasan suatu dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri atas sebuah fungsi tujuan linear dan sistem kendala linear. Menurut Pangestu Subagio, kata beliau, linear programming merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Ada juga menurut Sitorus. Nah, dia mengatakan program linear adalah perencanaan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Menurut 3 ahli ya. Selanjutnya yaitu secara umum. Program linear secara umum dapat didefinisikan sebagai salah satu teknik menyelesaikan riset operasi. Dalam hal ini adalah kasus menyelesaikan masalah-masalah optimasi, yaitu memaksimalkan atau meminimumkan. Selanjutnya ada secara khusus, persoalan pemrograman linear merupakan suatu persoalan untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel sehingga nilai fungsi-fungsi tujuan atau objektif yang linear menjadi optimum dengan memperhatikan adanya kendala yang harus dinyatakan dalam bentuk ketidaksamaan linear. Udah paham kan apa itu program linear?
Ada juga model pemrograman linier. Di sini ada 3 unsur ya. Itu variabel keputusan. Variabel keputusan yaitu variabel persoalan yang akan mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Dalam proses pemodelan, penemuan variabel keputusan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu sebelum merumuskan fungsi tujuan dan kendala-kendalanya. Yang kedua yaitu fungsi tujuan, yaitu tujuan yang hendak dicapai yang harus diwujudkan ke dalam sebuah fungsi matematika linier. Selanjutnya, fungsi ini dimaksimumkan atau diminimumkan terhadap kendala-kendala yang ada. Untuk yang terakhir yaitu kendala fungsional, yaitu manajemen menghadapi berbagai kendala untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Nah, mungkin sekian pembahasan tentang pengertian program ini ya. Semoga dapat memahami ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Pia Siti Umairo yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai metode grafik yang akan disampaikan oleh Saudari Ganita. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode grafik. Apa itu metode grafik? Nah, metode grafik dapat digunakan untuk pemecahan masalah linear programming yang hanya memiliki 2 variabel. Grafik disusun dari persamaan yang telah diformulasikan sedemikian sehingga akan didapatkan titik-titik sebagai solusi, yang merupakan hasil dari perpotongan garis. Keterbatasan metode grafik ini yaitu variabel yang bisa digunakan terbatas, hanya 2 variabel. Nah, apabila dalam suatu program linier terdapat lebih dari 2 variabel, yaitu misalnya nih 3 variabel, maka metode grafik ini tidak dapat digunakan. Yaitu langkah-langkah metode grafik. Yang pertama, gambarkan garis-garis kendala pada sumbu koordinat. Anggap kendalanya sebagai suatu persamaan. Nah, yang kedua, tentukan daerah dalam bidang koordinat yang memenuhi semua kendala atau daerah possible. Kemudian, tentukan semua titik daerah possible tersebut. Lalu langkah yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu membuat grafik untuk kendala-kendala yang ada dalam suatu bagian. Untuk membuat fungsi grafik fungsi kendala yang berbentuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan diubah terlebih dahulu ke dalam sebuah atau bentuk persamaan. Yang keempat, menentukan area kelayakan solusi pada grafik tersebut. Area layak dapat dilihat dari pertidaksamaan pada kendala. Apabila kendala dalam bentuk kurang dari sama dengan, maka daerah arsiran atau layak terjadi pada bagian kiri, bawah, atau kiri bawah. Tetapi apabila bentuk pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka pengarsiran dilakukan ke kanan, ke atas, atau kanan atas. Nah, apabila bentuk persamaan, maka daerah layak terjadi pada garis tersebut atau berimpit. Jadi mengerti kan untuk menggambar grafiknya itu sendiri seperti ini. Nah, hitung nilai fungsi tujuan untuk semua titik sudut daerah layak. Untuk keputusannya, pilih koordinat titik yang memberikan nilai terbesar untuk fungsi tujuan maksimasi. Nah, sedangkan untuk nilai yang terkecil itu untuk tujuan minimasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih, thank you. Terima kasih kepada Saudari Ganita yang telah menyampaikan materinya terkait dengan metode grafik. Selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kasus yang ada kaitannya dengan optimasi keuntungan biaya produksi makanan tersebut. Nah, yang akan disampaikan oleh Saudari Resi Muktasidah. Kepadanya disilakan. Oke, untuk kasus, di sini penulis mengambil kasus bagaimana mengoptimalkan penjualan dari salah satu produsen makanan. Nah, di sini akan coba Resi bacakan. Sebuah produsen makanan memproduksi dua jenis makanan, yaitu kue ladu dan ciring. Masing-masing produk makanan memiliki beberapa bahan baku yang sama. Untuk membuat kue ladu, bahan utama yang dibutuhkan adalah 12,5 kg tepung tapioka, setengah kilogram telur, 12 kg minyak goreng, dan 20 kg gula pasir. Sedangkan untuk membuat ciring, bahan utama yang dibutuhkan adalah 10 kg tepung tapioka dan 6 kg minyak goreng. Dan sedangkan untuk harga 1 kg kue ladu dan ciring masing-masing adalah Rp35.000. Nah, sedangkan bahan baku produksi yang tersedia adalah 100 kg tepung tapioka, 4 kg telur, 100 kg gula pasir, dan 96 kg minyak goreng. Next. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita buat dulu nih pemodelan matematika dari soal. Di sini pemodelannya dari kasus tadi kita bisa buat pemodelan. Misal, kue ladu itu kita misalkan variabel X dan ciring kita misalkan variabel Y. Sedangkan fungsi tujuannya itu adalah Z sama dengan 35.000 X ditambah 35.000 Y dalam kurun maksimum. Jadi kita menginginkan keuntungannya itu yang sebesar-besarnya gitu. Nah, langkah kedua, setelah membuat pemodelan, kita buat nih tabel dari yang diketahui. Sini ada produk dan bagian kolom ada bahan. Untuk produk kue ladu dibutuhkan 12,5 kg tepung, 12 kg minyak, 20 kg gula pasir, dan setengah kilogram telur. Sedangkan untuk ciring dibutuhkan 10 kg tepung tapioka dan 6 kg minyak goreng. Sedangkan bahan yang tersedia adalah untuk tepung tapioka 100 dan untuk minyak goreng 96 kg, gula pasir 100 kg, dan telur 4 kg. Nah, berdasarkan data di atas ini kita dapat merumuskan kendalanya. Jadi untuk tepung tapioka, kendala yang pertama 12,5 X ditambah 10Y kurang dari 100. Kenapa kurang dari? Karena kan kalau persediaan nggak mungkin lebih gitu ya, jadi paling banyak 100 kilo, jadi tandanya itu kurang dari. Terus kendala yang kedua di minyak goreng, 12X ditambah 6Y kurang dari 96. Kendala yang ketiga, 12X kurang dari 100 dan 0,5X kurang dari 4. Next. Setelah itu, kita menggambar grafik. Nah, untuk menggambar grafik, dari fungsi kendala kita buat dulu bentuk persamaannya, kemudian mencari titik-titik potong untuk menggambar grafiknya. Untuk kendala yang pertama diubah menjadi persamaan 12,5X ditambah 10Y sama dengan 100. Di sini jika X-nya 0, maka Y-nya 10 ya. Terus ketika Y-nya 0, maka X-nya 8. Jadi titik potongnya itu 0,10 dan 8,0. Terus kendala yang kedua, 12X ditambah 6Y sama 96. Kendalanya sudah dirubah ke bentuk persamaan ya. Terus cari titik potongnya. Ketika X 0, maka Y-nya 16. Dan ketika Y-nya 0, maka X-nya 8. Jadi titik potongnya bisa kita ketahui 0,16 dan 8,0. Terus 20X sama dengan 100, maka X sama dengan 100 bagi 20, ya betul 5. Kemudian 0,5X sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 8. Nah, ternyata bentuk grafiknya itu seperti ini. Untuk yang hijau itu garis
12,5 X ditambah 10Y sama dengan 100. Untuk yang biru itu garis 12X ditambah 6Y sama dengan 96. Untuk yang merah itu untuk X sama dengan 5. Dan untuk yang orange itu untuk X sama dengan 8. Next lagi, setelah itu digimanain lagi? Setelah itu kita tentukan mana daerah himpunan penyelesaian. Dan selanjutnya kita menentukan titik pojoknya. Nah, ternyata daerah himpunan penyelesaiannya itu yang saya arsir warna abu ini. Nah, ternyata ini merupakan gambar yang diarsir merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian untuk titik pojok, untuk mencari titik D nih, titik D kan merupakan titik perpotongan ya antara garis 12,5X ditambah 10Y sama dengan 100 dan X sama dengan 5. Nah, kita substitusikan X sama dengan 5 ke persamaan 12,5X ditambah 10Y sama dengan 100. Maka diperoleh Y-nya sama dengan 3,75. Kalau tidak percaya boleh dihitung sendiri ya. Kemudian, nah ternyata untuk titik pojok di A itu kan sudah jelas ya, bisa dilihat di gambar 0,10. Untuk B mah 0,0, untuk C 5,0, dan untuk D yang tadi kita cari di atas tuh, X-nya 5 dan Y-nya 3,75. Jadi 3,75. Setelah itu, nah langkah yang terakhir adalah menentukan nilai maksimum dan minimum. Dari mana? Dari uji titik pojok yang tadi. Kita substitusikan ke fungsi objektif atau fungsi tujuan. Z sama dengan 35.000X ditambah 35.000Y. Untuk titik pojok yang pertama, A 0,10. Kita substitusikan ke fungsi objektif. Berarti kan 35.000 dikali X-nya 0 ditambah 35.000 dikali 10. Hasilnya berapa? Ya, betul, 350. Kemudian untuk titik B itu pasti 0 kan ya, karena 0,0. Untuk titik C 5,0 berarti 35.000 dikali 5 ditambah 35.000 dikali 0. Hasilnya 175.000. Dan untuk titik D 5 dan 3,75 itu 35.000 dikali 5 ditambah 35.000 dikali 3,75. Hasilnya 306.250 rupiah. Nah, dari hasil uji titik pojok kita dapat simpulkan nih bahwa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh produsen makanan itu sebesar 350.000 dengan memproduksi 0 kg kue ladu dan 10 kg cireng. Terima kasih kepada Saudari Resi yang telah menyampaikan pembahasan terakhir. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.